warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, bisa mengambil waktunya sebentar. Ya, Bapak Isan, sudah bisa bantu? Begini Bu, saya ada tugas PGP angkatan 11 untuk wawancara ke beberapa kepala sekolah mengenai praktek pengambilan keputusan. Boleh kan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh, silakan Pak Isan. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di SDN 001 Ermole, adakah satu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut? Kalau ditanya masalah, mungkin setiap kepala sekolah pasti menghadapi suatu masalah. Tapi setidaknya ini bukan masalah, tapi tantangan yang bisa memotivasi kepala sekolah untuk bekerja lebih baik. Nah, contohnya masalah yang sedang kita hadapi adalah pada tahun pelajaran 2024-2025 ini kita hanya mendapatkan siswa baru berjumlah 20 orang. Sementara siswa yang tamat di kelas 6 itu 30 orang. Jadi kita mengalami penurunan siswa dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah guru di sekolah ini banyak, baik itu yang PNS maupun yang GTT atau guru tidak tetap, P3K dan honorer sekolah. Nah, jika terjadi kelebihan guru, saya merasa harus dilema apakah saya harus melepaskan guru yang ada di sini atau saya mempertahankan guru tersebut, sehingga guru yang bersertifikasi di sini kan sudah banyak, tidak mungkin mereka kehilangan jam kan. Jadi mau tidak mau tentu saya harus bisa menyelesaikan masalah ini, karena ini berpengaruh terhadap keuangan sekolah. Tentu kalau siswanya sedikit, uang bos pun juga berkurang. Jadi dari permasalahan tersebut apa keputusan yang diambil? Nah, jadi dengan permasalahan tersebut kami mengadakan rapat diskusi dengan semua guru, baik yang PNS maupun yang 3K, GTT maupun yang honorer. Kemudian membahas permasalahan ini kepada pihak komite. Nah, dari pertemuan ini maka kita ambil kesepakatan apa keputusannya, misalnya melakukan pengurangan guru. Nah, kemudian saya berdiskusi kembali dengan komite untuk menentukan kriteria guru yang harus tereliminasi. Nah, kemudian saya juga menginformasikan kepada guru-guru saya yang nantinya mungkin tereliminasi untuk memberikan kesempatan mereka untuk menghonor di sekolah-sekolah yang lain. Mungkin saya bisa nanti join dengan kepala sekolah yang lain. Mungkin ada yang kekurangan guru, nah guru yang di sini yang berlebih bisa kita berikan kesempatan untuk menghonor di sekolah yang lain. Nah, sebagai kepala sekolah memang ini berat, tapi mau tidak mau demi sekolah ini tetap bisa berjalan, ya saya ambil. Keputusan yang sangat berat tentunya itu. Menurut saya keputusan yang sudah Ibu ambil sudah memberikan solusi terbaik. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini ada dua jenis dilema. Dua jenis ya? Ada dilema etika yang merupakan dilema kebenaran dalam kebenaran. Oh, berarti saya dilema etika itu ya? Dan juga rujukan moral yang merupakan kebenaran atau kesalahan. Menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang Ibu hadapi, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Berarti kita lihat dulu kasusnya ya Pak Isam. Kalau memang kasus itu berhubungan dengan hukum, nah itu pasti permasalahan termasuk rujukan moral, benar lawan salah. Tetapi kalau yang kasus saya hadapi ini memiliki pilihan yang benar di satu sisi, di satu lagi saya juga benar di sisi yang lain, maka permasalahan tersebut
merupakan dilema etika. Jadi bagaimana itu menjalankan pengambilan keputusan Islam, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut saya harus mengambil keputusan itu berdasarkan nilai kebajikan yang harus diperhatikan. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan, keadilan dan kebenaran pasti akan terlihat. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sama seperti yang Ibu katakan dari awal, untuk pengambilan keputusan tentu yang pertama saya akan berdiskusi dengan guru-guru sekolah. Bagaimana cara mengambil keputusan yang bersifat intern, yang tepat. Jika suatu masalah itu tidak cukup bisa selesai di kalangan guru, maka saya membutuhkan komite sekolah sebagai teman kerja di sekolah ini. Jadi tidak bisa kita memutuskan masalah itu sendiri, tentu kita harus berdiskusi bersama guru, kita cari solusinya yang terbaik. Kalau tak putus, ya kita minta bantuan komite, karena komite inilah adalah partner kerja kita. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu menurut saya ya, dan memiliki hasil yang akurat, tentu saya harus melihat kinerja guru-guru saya, terutama guru-guru honor yang mungkin akan tereliminasi. Selama ini saya kan sudah mengetahui bagaimana kinerja guru-guru saya melalui observasi yang saya lakukan di kelas ataupun administrasi. Dan ini saya lakukan supaya saya sebagai pemimpin tidak salah untuk mengambil keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi, tentu saya pertama harus punya bukti atas kinerja guru-guru saya. Nah, kalau saya tidak punya bukti, tentu nanti saya merasa bingung kriteria apa yang harus saya berikan kepada guru-guru saya yang tereliminasi. Seperti yang saya bilang tadi, saya bisa mengambil bukti itu kinerja guru saya dari hasil observasi yang saya lakukan kepada guru-guru saya, baik itu observasi di kelas ataupun administrasi kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian bagaimana cara guru-guru saya berkomunikasi dengan orang tua siswa, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat. Kira-kira guru-guru saya ini mau nggak dia bekerja sama dengan guru-guru yang lain untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Nah, dengan begitu mungkin saya bisa memberikan penilaian yang seadil-adilnya sehingga saya bisa menentukan mana guru-guru saya yang akan tereliminasi. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadwal penyelesaiannya ya? Iya. Kalau jadwal nggak ada deh. Jadi dalam pengambilan keputusan ini saya memang butuh waktu untuk mengambil keputusan menyangkut kepentingan orang lain kan, tapi untuk jadwal khusus tidak ada. Caranya kapan kita menemukan tantangan itu ya seminimal mungkin waktu harus kita selesaikan. Karena ini membutuhkan pertimbangan dengan matang, sehingga saya perlu. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Bentuk menurut saya keyakinan yang ada dalam diri saya yang menjadi faktor terkuat dalam mengambil suatu keputusan itu.